wartawan wartapos.news.com Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini kita akan berobservasi, artinya mencari keterangan dulu di Desa Sumur Kumbang, di Teropong Kota Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, untuk mempromosikan sebuah kopi Gunung Raja Basa. Ya, jadi jangan sampai di ini mas, bang ya. Iya. Itu memang perlakuan itu bukan berarti mau sekarang kita ini kopi buah dibiarin aja gitu. Cara makan segala macam itu kita nggak tahu. Ya. Nah kalau itu mungkin ada seperti kalau perlakuan kan ada cara petik, ya, mungkin ada yang lebih ini ya. Mungkin ada yang dari kemarin ikut itu apa ya ke mana ke Jakarta itu mungkin akan lebih ke sana. Kalau terus gitu atau zat kimia yang lain gitu. Nah, coba kita dari forum sendiri punya satu dengan teman-teman pendamping punya satu dokumentasi tulisan tentang kopi Raja Basa secara utuh gitu. Bagaimana sejarah tadi abang dari Tengahan ya abang tadi itu sejarah kopi Raja Basa gitu, mulai kapan kita gali lagi, mulai kapan ditanam. Karena dulunya pasti bukan kopi nih, pasti hutan belantara bener gitu kan ya. Nah kita tahu ulang itu. Gimana hasil polutan soalnya kita tampung di sana, di pasar orang di sini. Kita ada gudang loh gitu. Gitu. Itu aja mungkin saya sampaikan untuk semuanya. Ya, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Saya mewakili dari RPHD Kecamatan Penengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada lagi? Baiklah Bapak, ada dua hal. Yang pertama itu bagaimana kita memperbaiki kualitas budidaya kopi kita, budidaya kopi on farmnya ya, on farmnya itu kita perbaiki ya. Kita mengupayakan bagaimana ada peningkatan produksi juga. Walaupun sudah dikenal kopi kita itu kopi yang ditanam secara agroforestry itu pasti tidak bisa memproduksi kopi nyeker capek mau lagi kan. Tapi kalau sistem sambung pucuk atau setek tadi itu lebih mudah dari perawatan, dari ngambil hasil, terus dari produksi juga meningkat Pak. Mungkin itu perlu dipertimbangkan untuk khususnya kita di Raja Basa gini ya, karena tadi itu ya, yang kita bicarakan masalah kopi. Jadi itulah pengalaman saya. siap jadi mentor ya. Bayar sampai jadi. Oke, siap. Tanpa merubah fungsi tanah tersebut, misalkan dipupuk segala macam, hanya merubah di sambung pucuk Pak. Setek. Ya ibarat setek itu udah umum ya, kalau dari padahal sebenarnya salah ya, salah kaprah ya, setek itu tancap gitu ini. Tapi umum yang bahasa yang lengketnya itu di setek lah gitu. Jadi kalau di setek itu produksi itu 2 kali lipat meningkat Pak. Dan dari hasil meningkat, terus dari perawatan juga mudah. Untuk lunas segala macam nggak perlu kita manjat-manjat, ngambilnya juga nggak perlu manjat kan. Selama ini kan kopi-kopi hutan kayak gitu Pak ya. Dengan di bawah pohon-pohon itu nggak mungkin bisa produksi sama dengan kopi yang hamparan kopi gitu, sebagaimana yang kita lihat atau kita tahu di Tanggamus, di Liwa seperti itu. Nah, tapi mungkin perlu ada upaya-upaya juga ya, walaupun nanti peningkatannya atau kuantitas tidak sebanyak di sana, tapi ada peningkatan. Nah tadi kita mengambil poin-poin keunggulan kopi Raja Basa, kita buat perlakuan tapi tidak merubah kopi. Ini hanya sekedar berbagi ya Pak ya, berbagi pengalaman untuk meningkatkan produksi. Karena selama ini yang perlu kita ketahui, kopi kita tuh ditanam tapi tumbuh liar lah ibaratnya gitu kan. Jadi tinggi juga nyampe ada yang 4 meter, 3 meter gitu kan. Iya, sementara kalau memang kopi seperti itu, giliran buah
kurang banyak, kita malas ngambilnya. Kadang jatuh begitu aja kan. Perlu juga masukan dari Pak Wahyudi, kelompok-kelompok mana yang bisa prioritas untuk didorong dulu, mungkin seperti itu. Karena kita juga berharap kelompok-kelompok ini bukan memang kelompok yang memang dari nol, tapi kelompok yang barangkali dengan sentuhan sedikit bisa lebih manfaatnya lebih besar. Ada lagi tambahan? Cukup ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak. Mari. Nah, dukungan kami barangkali dari sisi peningkatan kapasitas, kami akan coba diskusi dengan Pak KPH dan kelompok-kelompok yang hadir hari ini untuk apa yang bisa kita berikan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas. Bahkan barangkali kalau memang ada, kita juga lihat peluangnya, kalau memang ada dukungan-dukungan dalam sisi anggaran atau budget dalam rangka untuk peningkatan kapasitas maupun alat produksi seperti itu. Kami akan usul. Siap. Untuk target kita tahun ini seperti apa? Target kita tahun ini tahun 2015. Target kami itu sebenarnya hal yang kami susun itu pada beberapa wilayah yang memang masuk area kawasan hutan, kita akan coba dorong untuk kepastian persetujuan pengelola perhutanan sosial. Jadi teman-teman sudah menyusun targetan masing-masing untuk wilayah kerjanya. Dan kita akan dorong paling tidak dalam waktu 4 bulan masing-masing teman-teman ini sudah keluar vertek untuk persetujuan perhutanan sosial. Nah, terkait dengan kelompok-kelompok yang berizin, kita itu catatan saya dari bahan presentasinya Pak Kadis itu ada 42. Artinya kita pengen lihat programnya mereka itu seperti apa, sehingga kalau memang itu kompatibel untuk wilayah kita akan coba dorong proses itu, dan kami akan coba fasilitasi kelompok-kelompok harapannya bisa mendapatkan itu juga. Kalau ya ini ada identitas yang menarik dari kopi Raja Basa ini bahwa dikelola secara alami, tapi menurut saya juga penting untuk peningkatan kapasitas produksi. Nah, SSF memang punya tugas selain untuk peningkatan kelompok yang belum berperhutanan sosial, kami juga punya tugas untuk meningkatkan kelompok-kelompok yang sudah berizin ini. Nanti terkait dana tadi agak menarik buat kami, dana CSR dari Kapal Api. Mungkin untuk kawan-kawan ini tentunya kedepannya seperti apa bisa dibantu dalam segi permodalan. Mungkin ini terkait dengan permodalan. Tadi Pak Kades menyampaikan butuh alat, tentunya nanti sudah disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Industri tadi oleh Pak Ilham, mewakili Kades. Terkait dengan itu Pak, seperti apa Pak konsep mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan petani ini? Saya akan jajaki dulu karena memang kemarin baru peluangnya itu dalam bentuk nomor kontak, ya. Artinya saya harus jajaki dulu bagaimana bertambah, harganya juga menjadi lebih baik sehingga pendapatan mereka juga bertambah. Kesejahteraan meningkat, itu tujuan kita hari ini kumpul di sini. Izin Pak, jadi terkait dengan konsep itu tadi, ada nggak harapan ke kawan-kawan kelompok petani khususnya kopi Gunung Liwasaya terhadap pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah ini harus konsen terhadap pelaku-pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kopi. Ya, kita tentu membangun hutan, membangun usaha kopi ini nggak bisa sendirian, artinya nggak bisa kelompok-kelompok ini sendirian atau hanya dibantu oleh kehutanan, gitu kan? Nah, kita juga sangat mengharapkan dari pemerintah daerah yang sesuai bidang tugasnya, misalnya dari Dinas Pertanian, Perkebunan, ya kan, untuk membantu. Kopi ini ditanam secara agroforestry, dia melestarikan hutan. Yang kedua, kopi Raja Basa ini ditanam dengan organik, jadi nggak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, kopi Raja Basa karena organik, karena dia agroforestry, dia punya cita rasa yang khas. Ya, terus juga bentuknya kecil-kecil tapi padat. Nah, ini yang kita mau angkat gitu, nama kopi Raja Basa. Kemarin kawan-kawan kita, petani-petani kopi Raja Basa ikut festival pesona kopi agroforestry di Jakarta, ya, mendapatkan tanggapan yang baik dari berbagai pihak, dari pengusaha-pengusaha kopi, bahwa kopi ini layak gitu untuk diangkat gitu kan, untuk menjadi kopi khusus lah. Sebab itu kami kumpul di sini konsolidasi bagaimana kita semua meningkatkan produktivitas kopi kita, meningkatkan kualitas kopi kita, terus kita lakukan upaya-upaya perindustriannya, bagaimana diolah kopi itu dengan cara pengolahan yang baik, dari kesehatan juga bagaimana memberikan izin edarnya, PRT begitu. Artinya masih banyak lah pihak-pihak dari pemerintah daerah yang kita minta bantuan untuk itu. Untuk kopi kita di kopi Raja Basa Lampung Selatan ini udah ada berapa merek Pak? Untuk namanya? Nah, ini kalau merek itu banyak nih. Ya, kita kalau merek kan setiap kelompok yang produksi kopi ini punya merek masing-masing ya. Ada Kopi Dano, punya ini apa namanya?
kopi pilah gitu ya, ada beberapa teman lagi. Nggak masalah ini, tapi kita mau ini jadikan satu sebagai kopi hutan Raja Basa. Ya, dengan merek dagangnya macam-macam, tapi secara keseluruhan ini kopi hutan Raja Basa. Nah, kita mengharapkan juga nanti kafe-kafe yang ada di Lampung Selatan khususnya itu punya menu khusus. Ya, kita tinggal di Lampung Selatan, usaha kafe di Lampung Selatan menghasilkan kopi, tapi menu kopi Raja Basanya nggak ada. Nah, itu kan jadi lucu kan? Nah, kita mengharapkan kerjasama dengan pengusaha kafe supaya nanti di kafe mereka menjual kopi hutan Raja Basa. Ada tambahan dari Pak Rido? Cukup ya. Untuk Pak Kepala Desa nih, kira-kira seperti apa Pak? Perhatian pemerintah kabupaten termasuk Perindak terkait bantuan mesin untuk bagaimana mengembangkan petani kami. Bantuan tersebut mungkin kami sangat harapkan itu Pak. Kemudian juga terkait pengembangan ke depan juga kami sangat butuh dukungannya Pak, perhatiannya dari pemerintahan kabupaten.